Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kami akan menyampaikan tentang materi larangan menyerupai orang-orang kafir. Alhamdulillahi mu'izzu man ata'ahu wa mudhilli man asahu wa hadi man talaba hudahu wa mudillu man a'rada an dhikrihi wa talaba siwahu ahmaduhu wa ashkuruh wa usni alaihi wa huwa ahlul hamdi wa syukri wa thana'i. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa ala alihi syurafai wa sahabatihin mujabail awfiya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Allah memutuskan bahawa makhluknya yang paling buruk adalah mereka yang ingkar kepadanya, ingkar pada pertemuan dengannya, serta ingkar pada kitab dan rasulnya. Allah juga memutuskan bahawa makhluknya yang paling baik adalah mereka yang beriman kepadanya, beriman pada pertemuan dengannya, kitabnya, rasulnya, dan melakukan amal soleh yang Allah syariatkan. Allah berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Al-Bayyinah 6-7. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Baqarah 143. Allah juga berfirman, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu. Al-Hajj ayat 78. Allah telah memilih kamu di antara seluruh manusia agar kamu menyampaikan risalahnya, menyeru manusia untuk beribadah kepadanya agar mereka beriman kepadanya dan beribadah kepadanya. Allah memilih kaum muslimin atau kaum mukminin di antara seluruh manusia. Ini menunjukkan keluhuran dan kemuliaan mereka. Disebutkan dalam hadis sahih bahawa seseorang melintas di hadapan Nabi. Lalu Nabi bertanya kepada seseorang yang duduk di dekat beliau, "Bagaimana menurutmu tentang orang itu?" Ia menjawab, "Ia termasuk orang mulia. Demi Allah, dia pantas untuk dinikahkan jika meminang dan diberi pertolongan jika meminta pertolongan." Rasulullah diam, lalu orang lain melintas. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang duduk di dekat beliau, "Bagaimana menurutmu tentang orang itu?" Ia menjawab, "Ia salah seorang fakir kaum muslimin. Dia pantas untuk tidak dinikahkan jika meminang, tidak diberi pertolongan jika meminta pertolongan, dan tidak didengar kata-katanya jika berkata." Rasulullah kemudian bersabda, "Dia ini lebih baik dari sepenuh bumi orang seperti sebelumnya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis sahih ini merupakan dalil qat'i yang menunjukkan keutamaan orang mukmin yang soleh atas orang kafir yang fasik. Dengan demikian diketahui bahawa haram hukumnya orang mukmin menyerupai orang-orang kafir dan fasik, kerana kemuliaan dan ketingginya derajat orang mukmin, juga kedudukannya yang tinggi di sisi Allah. Kerana itulah Nabi bekerja sekuat tenaga untuk membentuk independensi
orang-orang mukmin yang membedakan mereka dengan orang-orang kafir kecuali dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari. Di antara bentuk independensi itu adalah keinginan Nabi untuk tidak menghadap ke Baitul Maqdis saat solat dan menghadap ke Ka'bah agar tidak mengikuti orang-orang Yahudi. Terkait persoalan ini Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha." Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Al-Baqarah 144. Allah mengabulkan keinginan beliau lalu memerintahkan beliau dan juga kaum mukminin untuk menghadap kiblat. Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Al-Baqarah 144. Beliau berpuasa Ashura, hari di mana kaum Yahudi berpuasa. Lalu beliau bersabda, "Andaikan aku masih hidup hingga tahun depan, aku akan berpuasa hari ke-9 agar tidak menyamai kaum Yahudi." Beliau meneruskan tatanan syariat untuk membedakan kaum muslimin dari umat-umat lain. Beliau memerintahkan mencelup jenggot dengan daun inai melalui sabda beliau, "Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak mencelup jenggot dan rambut mereka, maka selisihilah mereka." Muttafaqun alaih. Hadis sahih ini merupakan dalil qat'i terkait kewajiban independensi kepribadian seorang muslim agar tidak meniru non-muslim. Nabi bersabda, "Biarkanlah jenggot, cukurlah kumis, dan selisihilah kaum musyrikin." Muttafaqun alaih. Hadis ini juga dengan jelas menunjukkan kewajiban independensi kepribadian seorang muslim agar tidak meniru kalangan lain. Rahasia di balik independensi ini adalah kerana seorang muslim merupakan seorang pemimpin dan teladan. Allah memilihnya untuk menyeru hamba-hambanya kepadanya agar mereka beriman dan beribadah kepadanya sehingga mereka menjadi bersih, sempurna dan bahagia dunia maupun akhirat. Hakikat independensi kepribadian seorang muslim nampak dengan jelas di balik sikap Umar yang melarang orang-orang kafir zimmi mengenakan pakaian seorang muslim atau mengenakan hiasan seorang muslim. Hal ini tidak lain kerana muslim adalah mujahid dan imam yang dijadikan teladan sehingga harus memiliki independensi kepribadian. Tujuan independensi kepribadian seorang muslim adalah agar seorang mukmin tetap berada pada kesucian rohani dan kebersihan jiwa, terdepan dalam kebaikan dan cepat melangkah menuju kesempurnaan rohani serta jasmani. Orang mukmin hidup dengan spirit Al-Quran dan menjadikannya sebagai petunjuk kerana Al-Quran adalah roh dan cahaya. Allah berfirman, "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Asy-Syura 52. Tidak ada petunjuk hakiki menuju segala kemuliaan, kesucian dan kesempurnaan tanpa Al-Quran. Ahli Al-Quran adalah orang-orang yang hidup dan mendapat petunjuk. Mereka adalah orang-orang yang menuntun orang lain menuju keselamatan dan kebahagiaan. Kerana itulah tidak benar baik menurut logika maupun syariat jika seorang pemandu dan penuntun jalan menyerupai orang yang justru memerlukan panduan dan tuntunannya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Nabawi mengharamkan menyerupai orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, baik dalam bentuk tingkah laku, pakaian ataupun dalam bentuk lainnya. Orang mukmin tidak akan sama seperti orang-orang musyrik kerana ia makan dan minum dengan tangan kanan dan menyebut nama Allah, serta selepas makan dan minum membaca hamdalah, sementara mereka makan dan minum dengan tangan kiri dan tidak menyebut nama Allah. Orang mukmin berjalan tetapi dengan
tapi dengan lemah lembut tanpa berlagak ataupun sombong. Ia tidur tapi dengan menyebut nama Allah, dan saat bangun pun menyebut nama Allah, sementara orang-orang kafir tidak menyebut nama Allah. Mari kita renungkan sabda Rasulullah berikut ini. Siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kata-kata ini mengungkapkan sebuah hikmah yang tak lekang oleh waktu, tidak mungkin lapuk ataupun runtuh. Sabda ini memiliki dua petunjuk. Pertama, siapa menyerupai orang kafir, ia kafir. Siapa menyerupai orang fasik, ia fasik. Dan siapa menyerupai orang soleh, ia soleh. Saat itulah orang mukmin berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyerupai orang kafir dan fasik, kerana khawatir menjadi kafir atau fasik. Kedua, fitrah di mana Allah menciptakan manusia sesuai fitrah itu menunjukkan bahawa siapa menginginkan sesuatu dan bekerja untuknya, ia tidak akan berhenti bekerja sebelum mendapatkannya. Ia harus mencapai dan mendapatkannya. Fitrah ini tidak dimengerti oleh siapapun selain mereka yang berilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi waliyil mu'minina wa mutawallis salihina wa ilahil awwalina wal akhirina, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyina wa imamil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri kerana setan makan dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Melalui ajaran yang diterima Rasulullah sebagai wahyu dari Allah ini, beliau menuntun kaum muslimin menuju pantai keselamatan dari segala hal yang mendatangkan murka dan siksa Allah. Hal-hal yang mendatangkan murka dan siksa Allah adalah kekafiran, kesyirikan, kefasikan, kekejian dan kezaliman. Semua ini mengotori jiwa dengan kebusukan, kemaksiatan yang menjauhkannya dari ridha dan kerelaan. Maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Di antara faktor pendukung ketakwaan kepada Allah adalah menyebut dan mengingatnya dengan hati dan lisan. Mengingat negeri akhirat, mengingat apa saja yang ada sebelum negeri akhirat, seperti sirat, timbangan amal dan serta surga dan neraka. Faktor pendukung ketakwaan lainnya adalah solat yang khusyuk dan ziarah kubur untuk memetik pelajaran dan nasihat, bukan untuk memohon berbagai keperluan kepada mayit yang ada di dalam kubur seperti yang dilakukan kalangan bodoh. Faktor pendukung ketakwaan yang lebih besar dari semua itu adalah mengenal Allah dengan mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, dan mengenali apa saja yang ia suka dan ia benci. Ketika rasa takut telah memenuhi kalbu, muncul tanda berupa tunduknya seluruh anggota tubuh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arzuqna taqwaka waj'alna mimman yuhibbuka wa yatlubu ridhak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Waghfir warhamil mu'minina wal mu'minat wa aslih iman mana wa ulata umurina fi salahihim salahuna wa fi hidayatihim hidayatuna innaka waliyuhum wa waliyuna. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa alihi wa sahbihi waghfir Allahumma lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa waffiq imamana wa wulata umurina lima tuhibbu wa tarda innaka waliyyu dhalika wal qadiru alaih. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين